Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinfa Siang Sutra Teratai, episode 164. Dengan meditasi mendalam menghapus kerisauan. Kita belajar Buddha Dharma hendaknya dari batin yang paling tulus dan penuh hormat, menerima ajaran Buddha dengan sepenuh hati. Ketulusan berarti memusatkan hati pada satu tekad tanpa dicampuri pikiran yang bercabang. Dengan demikian barulah dapat disebut sebagai ketulusan yang sejati. Oleh karena itu, dalam sutra makna tanpa batas juga dijelaskan sebagai berikut. Orang-orang yang mendengar tak satu pun yang tidak terbuka batin dan pikirannya. Banyak simpul dalam siklus kelahiran dan kematian yang tak terhingga pun terputus. Sebagian dari yang mendengar mungkin akan mencapai tingkat sotapanna, sakadagami, anagami, atau arahat. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Apabila kita mendengarkan Dharma dengan hati yang paling tulus dan penuh hormat, serta menerima Dharma dengan tulus. Ketika Dharma meresap ke dalam batin, pandangan dan pemahaman kita akan terbuka. Terlebih lagi, banyak simpul dalam siklus kelahiran dan kematian yang tak terhingga pun terputus. Kita hidup di dunia ini, setiap hari disibukkan oleh berbagai urusan dan dihadapkan pada begitu banyak persoalan yang silih berganti. Namun, dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi? Seringkali kita tidak memahaminya. Dalam kehidupan ini, hubungan antar manusia, pertentangan antara benar dan salah, serta berbagai keterikatan terus saling terjalin di tengah hubungan antar manusia. Dan persoalan benar salah saling mengikat satu sama lain. Jika demikian, bagaimana mungkin rantai kelahiran dan kematian dapat terputus? Dan bagaimana mungkin hati kita memperoleh ketenangan sejati? Yang dimaksud dengan kelahiran dan kematian sesungguhnya juga mengandung makna muncul dan lenyap di satu sisi. Hal ini menunjuk pada keadaan batin kita, yaitu proses lahir, bertahan, berubah, dan lenyap. Di sisi lain, hal ini merujuk pada perjalanan kehidupan manusia, dari lahir, bertumbuh, dewasa, hingga akhirnya meninggalkan dunia melalui proses sakit dan mati. Hanya dalam perubahan, muncul dan lenyap batin saja. Dalam satu hari entah sudah berapa kali, pikiran muncul dan lenyap silih berganti. Kita sekarang mungkin sedang mendengarkan Dharma. Setelah kita mendengarkan Dharma, ketika berhadapan dengan satu kondisi atau peristiwa, pikiran kembali bergejolak, naik turun tanpa henti. Seringkali kita tidak mampu mengendalikan diri. Belum lagi tubuh kita yang tidak kekal. Kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal dunia. Apakah kita akan bertumbuh sampai tua? Apakah kita akan sampai tua? Kita juga tidak mengetahuinya. Yang lebih membingungkan lagi, saat kita meninggalkan dunia ini, kemanakah kita akan pergi? Kita juga tidak mengetahuinya. Inilah penderitaan dalam siklus kehidupan dan kematian yang tak berkesudahan. Karena itulah kita belajar Buddha Dharma dengan harapan dapat memutus ketidaktahuan yang membuat kita berputar dalam siklus tanpa sadar ini. Kini kita sungguh beruntung dapat memperoleh kehidupan sebagai manusia dan berkesempatan mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, kita hendaknya menerima dengan hati yang tulus dan penuh hormat, membiarkan Dharma meresap ke dalam batin. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan dalam sutra, orang-orang yang mendengar tak satu pun yang tidak terbuka batin dan pikirannya. Batin dan pikiran, batin merujuk pada makna dari akumulasi dan asal mula. Pikiran merujuk pada makna dari pertimbangan. Asalkan kita mendengarkan ajaran dengan hati yang tulus dan penuh hormat, memahami maknanya, hati yang semula penuh dengan masalah dan kegelisahan. Setelah mendengarkan Dharma, hati kita perlahan bisa terbuka. Simpul-simpul di dalam hati menjadi terurai. Itulah yang dimaksud dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dengan begitu, ikatan-ikatan yang tak terhitung jumlahnya dalam siklus kelahiran dan kematian dapat diputus. Kata
Berarti sangat banyak, tidak tahu sudah berapa kehidupan lamanya. Kita telah terikat dengan berbagai hubungan, perasaan, utang budi, kebencian, dan konflik. Semua itu saling terkait dan berulang tanpa henti. Balas budi dan dendam yang tidak selesai. Inilah yang disebut banyak sekali ikatan batin yang telah terkumpul sejak lama. Lalu apa yang dimaksud dengan ikatan? Sesuatu yang terkumpul dan mengikat. Apa yang terkumpul itu? Yang terkumpul adalah kekesalan, kemelekatan, kebencian, keserakahan, dan berbagai macam gangguan batin. Karena itu, ikatan juga merupakan nama lain dari berbagai macam gangguan batin. Artinya, semua penderitaan dan masalah batin muncul karena kita terus mengumpulkan dan menumpuk berbagai kilesa tersebut. Sudah terkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Kita terus terikat dalam siklus penderitaan dan sulit terbebas darinya. Itulah sebabnya disebut ikatan atau simpul batin yang mengikat kita. Simpul merujuk pada makna dari akumulasi adalah sebutan lain untuk kerisauan. Dengan kerisauan sebagai benih dapat mengakumulasi kelahiran dan kematian. Makanya dinamakan simpul. Simpul adalah sesuatu yang tidak akan putus dan saling berkaitan dengan sangat erat. Peristiwa kemarin yang terbawa hingga hari ini. Begitu pula dendam dan budi. Dari kehidupan lampau yang terus terbawa hingga kehidupan sekarang. Rangkaian keterikatan seperti inilah yang mengikuti kita dalam siklus kelahiran dan kematian. Karena itu disebut sebagai kerisauan. Kerisauan dari siklus kelahiran dan kematian. Inilah makna dari kata simpul. Maka di dalam esai tentang makna dari kendaraan besar dikatakan dapat mengakumulasi kelahiran dan kematian, makanya dinamakan simpul. Esai tentang makna dari kendaraan besar. Ia tetaplah simpul yang sama. Jika kita memahami cara memutus simpul ini yang merupakan sumber awal dari segala kerisauan ini, dan jika kita tahu cara memutuskannya, maka siklus kelahiran dan kematian pun dapat diakhiri. Ketika kerisauan telah lenyap, batin kita menjadi murni. Secara alami saat mendengarkan dharma, Sotapanna adalah tingkat buah pertama, Sakadagami adalah buah kedua, Anagami adalah buah ketiga, Arahat adalah buah keempat. Oleh karena itu, mampu mencapai 4 buah ini merupakan tahapan dalam praktek kendaraan kecil untuk melenyapkan kerisauan. Kita sendiri belajar dari Buddha. Kita harus mempelajari ajaran dari kendaraan besar yang agung, meliputi yang kecil. Jika kita belum melenyapkan kerisauan, kendaraan kecil sebagai praktisi dari kendaraan agung yang mempraktekkan jalan bodhisattva. Jika batin mereka masih memiliki kerisauan, bagaimana mempraktekkan jalan bodhisattva? Jadi, melenyapkan kerisauan adalah sesuatu yang dilakukan oleh para praktisi, membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk melatih diri. Ini adalah jalan harus mereka jalani. Ini adalah sesuatu yang kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Sutra Teratai menyatakan lagi, juga melihat para bodhisattva mempraktekkan berdana, kesabaran dan lainnya. Jumlahnya sebanyak butiran pasir di sungai Gangga dan diterangi oleh cahaya Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Cahaya Buddha dapat menerangi jalan ketika para praktisi melakukan pelatihan diri. Demikian pula dalam proses pelatihan diri, karena mempraktekkan ajaran dari kendaraan besar. Syarat pertama mempraktekkan jalan bodhisattva adalah berdana. Berdana mentaati sila, kesabaran, tekun dan giat, bersemangat, samadhi dan kebijaksanaan. Ini bagi orang mempraktekkan ajaran dari kendaraan agung tidak boleh kekurangan. Sehingga mereka harus praktek berdana, kesabaran,
Praktek berdana harus memiliki kesabaran. Banyak orang yang demikian, membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Jumlahnya sebanyak pasir di Sungai Gangga. Sebagian orang sudah mempraktekkannya, sementara yang lain belum membangkitkan kebijaksanaan batin mereka. Namun, mereka tetap memiliki sifat Buddha. Oleh karena itu, seperti pasir di Sungai Gangga, ini adalah pencerahan oleh cahaya Buddha. Banyak yang belum mencapai kebijaksanaan, dan cahaya Buddha ini abadi, selamanya seperti matahari, bersinar abadi. Karma pikiran makhluk hidup sendirilah yang terus berputar seperti planet. Jika pikiran dipenuhi dengan penderitaan, bahkan dengan matahari yang tinggal di langit, itu seperti sedang membelakangi matahari dan menjadi gelap. Selama hidup kita sebagai makhluk hidup menyesuaikan pikiran kita dengan benar, maka kita akan menghadap ke cahaya lagi. Oleh karena itu, cahaya Buddha abadi sekarang kita akan membahas. Juga melihat para bodhisattva yang masuk secara mendalam ke dalam dhyana dan samadhi. Tubuh dan batin dalam kondisi hening dan tak bergerak demi mencari jalan tiada tara. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Setelah berdana atau menegakkan sila, bersabar dan ketekunan memunculkan samadhi. Kita harus tekun dan bersemangat. Tekun berarti lebih dari sekedar terjun ke tengah orang banyak untuk memberi. Dalam memberi kita akan menemukan kesulitan. Maka itu kita harus menghadapinya dan tidak mundur. Ini juga melatih kita untuk berada dalam samadhi. Untuk mencapai samadhi kita harus melatih dhyana kita, yaitu memasuki kondisi dhyana dan samadhi yang mendalam. Untuk melewati kondisi dhyana, kita harus melakukan refleksi diri. Dengan refleksi diri, kita memberikan kepada diri kita sendiri ruang untuk berpikir tentang hal-hal yang terjadi dalam interaksi kita. Kita harus berpikir mengapa kita merasa marah, menderita, dan sebagainya, serta mempertimbangkan bagaimana untuk menghadapinya. Inilah cara kita untuk memberi ruang untuk refleksi diri. Ini adalah bagian dari praktek pelatihan diri. Sering mengatakan kepada kalian, kebiasaan kita harus dilatih. Kita harus belajar membersihkan kebiasaan buruk. Orang menatap kita dengan tajam, kita menatap balik dengan marah. Ini adalah kebiasaan buruk. Melatih adalah tatapan marah orang, kita dengan wajah ramah dan mata welas asih, memandang semua makhluk. Jika bisa seperti ini pasti harus dengan memperbaiki kebiasaan buruk kita. Dengan sendirinya dalam menghadapi situasi akan bisa lebih tenang. Jadi inilah yang makna dari sebutan melatih kebiasaan, atau diterjemahkan sebagai pemikiran hening atau tenang, yaitu esensi batin yang hening dan tenang. Kondisi hati kita saat melihat orang lain. Kita sepenuhnya menggunakan toleransi dan penuh pengertian. Ini adalah telah mencapai pemikiran hening, tenang. Hati kita sudah sangat tenang. Kondisi seperti apa tidak akan bisa menggoyahkan hati kita sehingga disebut esensi batin yang hening dan tenang. Esensi hati kembali ke hakikat semula kita, yaitu mendekati sifat Buddha. Artinya, esensi batin telah hening, tenang. Dhyana diterjemahkan sebagai pelatihan melalui perenungan atau diterjemahkan sebagai pemikiran hening. Artinya esensi batin dalam kondisi hening dan tenang. Samadhi artinya batin ditetapkan pada satu objek, bebas dari pikiran kacau dan delusi. Hati kita menetap pada satu keadaan batin, yaitu tidak tergoyahkan, hening, damai, dan jernih. Maka inilah makna dari batin ditetapkan pada satu objek, bebas dari pikiran kacau dan delusi. Yakni segala kekacauan dan gejolak pikiran itu tidak akan bergolak di dalam batin kita sehingga hati kita, tidak peduli bagaimana kacau keadaannya di sekelilingnya, tetap tidak akan menimbulkan pikiran menyimpang.
maka hati kita tetap begitu tenang, menetap dalam satu keadaan batin. Inilah keadaan samadhi. Dari itu, batin fokus pada pemikiran benar adalah dhyana. Menenangkan pikiran dalam batin adalah samadhi. Tidak peduli bagaimana keadaan di luar, keadaan batin kita selalu tidak akan terguncang oleh keadaan luar. Kita harus memiliki keadaan batin seperti ini agar simpul di dalam hati kita ini tidak terus-menerus terikat dan semakin kusut. Selanjutnya dikatakan, juga melihat para bodhisattva yang tahu akan tanda pemadaman hening dari Dharma, sehingga orang pada tanahnya membabarkan Dharma dan mencari jalan kebudayaan. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Cahaya Buddha ini menerangi kita melihat bahwa para bodhisattva tahu akan tanda pemadaman hening dari Dharma, telah memahami bahwa Dharma ini adalah pemadaman hening. Dharma yang sejati tiada muncul dan tiada lenyap, barulah benar-benar merupakan Dharma yang sejati. Dalam kekosongan sebenarnya memiliki keberadaan yang menakjubkan. Dalam keberadaan menakjubkan memiliki kekosongan sejati. Orang-orang ini telah melenyapkan kekeruhan batin. Tabiat buruk juga telah ditundukkan. Barulah setiap orang pada tanahnya membabarkan Dharma dan mencari jalan kebudayaan. Masih bisa di setiap kondisi. Tanah ini adalah merupakan tempat kita menghadapi kerumunan orang banyak. Dunia dari tempat kita menghadapi kondisi batin kita. Ada dua materi, dunia manusia dan lain-lain. Kita akan mampu untuk menghadapi orang lain. Jelas akan hal dan prinsip bisa mengajarkan Dharma. Selain mengajarkan Dharma, kita masih harus terus tiada hentinya mencari jalan kebudayaan. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Orang yang telah membangkitkan tekad ini di dalam kondisi perorangan dan sekitarnya akan mampu untuk membabarkan Dharma dan mencari jalan kebudayaan. Ini maksudnya adalah mengatakan bahwa di sini disebutkan bahwa benih masih dalam proses pembentukan, di mana para bodhisattva yang terlihat sedang menjalankan 6 paramita. Menjalankan 6 paramita, ini berarti masih berada dalam proses praktik dan pembinaan diri. Bagian sutra ini menjelaskan bahwa seseorang telah membangkitkan tekad hati dan benar-benar dalam kondisi batin yang memahami makna Dharma dengan sangat jelas. Walaupun kita masih berada di tengah proses latihan dan praktek, namun Dharma sudah dipahami dengan jelas. Karena itu dikatakan, tahu akan tanda pemadaman hening dari Dharma, tidak akan tahu kalau belum merealisasikan kebijaksanaan mendasar. Kita harus benar-benar memahami Dharma, keheningan dan kemusnahan. Di dalam batin kita sungguh memahami kebijaksanaan dasar ini. Jika tidak memahami kebijaksanaan dasar tersebut, maka kita tidak akan mampu memahami Dharma. Bila hanya sekedar tahu, sekedar mengerti, sekedar secara konsep, lalu sebenarnya bagaimana keadaan hening dan lenyap itu? Kita sendiri pun belum benar-benar memahaminya. Itu berarti sekedar mengetahui. Jika hati kita sendiri belum mengalaminya dan belum menyadarinya secara langsung, bagaimana mungkin kita dapat memahami hakikat ketenangan sejati dari Dharma? Karena itu masih banyak usaha dan latihan yang harus kita tekuni. Dari itu, tahu akan tanda pemadaman hening dari Dharma adalah prasna. Membabarkan Dharma dan mencari jalan kebudayaan adalah kebijaksanaan yang diperoleh kemudian. Setelah kita memahami Dharma ini, kita dapat berbaur dengan masyarakat. Di tengah masyarakat, kita benar-benar memandang semua orang setara. Saya sering berkata bahwa welas asih memandang semua orang setara. C adalah kebijaksanaan analitis. Hoi adalah kebijaksanaan kesetaraan. Karena itu, kita harus memahami kedua hal ini.
Tiada perbedaan antara objek dan kebijaksanaan. Tidak membangkitkan pikiran diskriminasi dinamakan kebijaksanaan mendasar. Keadaan ini jika kita dapat menyatukan Ce dan Hui, maka semua keadaan adalah sama, tidak menimbulkan perbedaan. Keadaan seperti apa yang memiliki perbedaan? Manusia memiliki sifat Buddha yang sama, hening dan murni. Semua orang setara, hanya saja kondisi lingkungan yang datang menyebabkan kita menciptakan perbedaan. Kesadaran sekarang kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Barulah kebijaksanaan ini dapat sempurna. Kesadaran intelektual saja tidak cukup. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang selanjutnya membeda-bedakan segala fenomena yang berbeda. Ini adalah tahap awal menghadapi perbedaan luar. Itu adalah kebijaksanaan yang membedakan. Pada akhirnya kita menyadari kebijaksanaan yang menerangi dengan jelas. Ini merupakan kebijaksanaan yang diperoleh kemudian. Kebijaksanaan yang selanjutnya membeda-bedakan segala fenomena orang berbeda. Kebijaksanaan yang menerangi dengan jelas dinamakan kebijaksanaan yang diperoleh kemudian. Oleh karena itu, kebijaksanaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijaksanaan dasar dan kebijaksanaan yang diperoleh setelah praktek. Inilah yang harus kita kejar melalui mendengar dan menyampaikan dharma. Demi menapaki jalan kebudayaan, kita perlu menyelaraskan dan memadukan kedua kebijaksanaan ini. Dengan demikian, kita dapat membangkitkan kesadaran diri, membimbing dan menyadarkan orang lain, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam praktek dan pencerahan. Karena itu, setiap orang harus bersungguh hati. Jalan menuju kebudayaan masih panjang dan jalan bodhisattva harus tetap dijalani dengan tekun tanpa henti. Kita tidak boleh berpikir bahwa memutuskan atau menyingkirkan kilesa itu hanyalah ajaran kendaraan kecil. Bukan demikian. Dalam proses menjalankan jalan Mahayana pun, kita harus memutuskan kilesa dan menghilangkan kebiasaan buruk serta kecenderungan batin yang mengikat kita. Hanya dengan cara itulah kedua kebijaksanaan ini dapat berpadu menjadi satu. Sehingga kita mampu memahami dan membedakan berbagai kondisi serta keadaan dengan jelas. Oleh sebab itu, semoga kita semua senantiasa bersungguh hati, lebih tekun berlatih dan terus maju di jalan bodhisattva.